adik-adik, selamat datang di Elohim Unity Sunday School. Sebelum kalian mendengarkan firman dan memuji nama Tuhan, aku mau ngomong dulu nih. Kalian itu harus mempersiapkan hati, diri, dan Alkitab dulu ya. Dan juga ajak orang tua kalian untuk mendampingi kalian ya. Tidak boleh main, jalan-jalan, ataupun makan. Memuji Tuhan juga harus dengan semangat. Mendengarkan firman Tuhan juga harus sungguh-sungguh loh. Apa kabarnya anak-anak sekolah minggu Elohim? Puji Tuhan, baik, luar biasa. Yes. Siapa yang mau memuji Tuhan? Oke, sebelum memuji Tuhan, kita mau berdoa dulu. Semuanya berdiri yuk. Ayo anak-anak sekolah minggu, semangat. Kita mau berdoa dulu ya. Saat kita berdoa, mata kita dibuka apa ditutup? Ditutup. Tangannya dilipat ya. Tidak ada yang main-main. Semuanya berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan kembali menghentar anak-anak-Mu supaya kami semua juga beroleh perlindungan Tuhan. Kami mohon Roh Kudus memimpin kami. Tuhan, kami serahkan ibadah pagi hari ini hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang memimpin kami semua dan memberkati setiap puji-pujian yang akan kami persembahkan kepadamu. Biarlah sukacita-Mu mengalir dalam kehidupan anak-anak-Mu. Berkati kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ayo kita mau memuji Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, belajar lagu yang baru, mau enggak? Iya, kita mau memuji Tuhan ya. Yuk sama-sama kita memuji Tuhan. Kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskan.
memuji Tuhan? Senang dong. Adik-adik, kita lebih semangat lagi puji nama Tuhan. Kita nyanyi, oh sukacitaku. Tepuk tangan semuanya. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Sukacitaku, pam 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 pam, kita menjumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Puji nama Tuhan. Sekarang adik-adik siapkan dulu kita persembahannya. Dipegang di tangan yang manis. Kita mau persiapkan persembahan. Sudah siap semua? Sudah siap semua? Oke, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Lipat tangan, tutup mata. Duduk dulu ya. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu. Sebentar kami mau memberi persembahan dan kami tahu Tuhan berkat-Mu mengalir dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Kita percaya ya berkat Tuhan Yesus itu mengalir seperti sungai. Mengalir, Amin. kita mau pujikan kasih-Nya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai di hati.
Ya, adik-adik, terima kasih untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Adik-adik, kita mau dengar cerita firman Tuhan. Adik-adik semua berdiri yuk. Kita mau mempersiapkan hati kita untuk dengar cerita firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan tertanam dalam kehidupan kita dan kita mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sebelum kita mendengar cerita firman Tuhan, kita mau angkat lagu pujian. Siapa ya? Untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami semua anak-anak-Mu sudah memuji Tuhan dengan sukacita. Tuhan, kami mau dengar cerita firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami mendengar jadi anak-anak yang mendengarkan dan juga melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Iya, yang di kelas ini kelas balita dan yang kelas besar ikut Kokot Yonglan. Tapi sebelumnya dengarkan pengumuman dulu ya. Tunggu dulu ya. Tunggu ya, sebentar ya, mau kasih pengumuman dulu ya. Oke, duduk dulu ya adik-adik. Adik-adik, hari ini adalah hari terakhir kita latihan ya. Ya, nah minggu depan kita akan ada JR ya. Gladi resik ya. Nanti kita akan JR di atas, di sana di ruangan atas. Jadi minggu depan adik-adik sekolah minggunya jam 8.15. Setengah 9 ya? 8.15 ya, adik-adik masuk sekolah minggunya jam 8.15 karena kita akan sampai siang mungkin sampai sore ya minggu depan ya. Gitu, karena kan kita tanggal 17 akan apa nih? Tanggal 17 akan apa? Natal ya, kita akan merayakan Natal ya adik-adik. Nah untuk yang nyanyi nanti yang paduan suara, adik-adik bajunya sudah tahu apa? Apa? Iya betul sekali. Ya, nah untuk yang nari pun nanti akan dikasih tahu sama Cici Wanti ya untuk nari ya. Nanti dikasih tahu bajunya seperti apa. Nah sekarang silakan adik-adik yang kelas besar, Madya dan Pratama ikut Kokot Yonglan. Yang kelas balita tetap di sini sama Kakak Nia ya.
Ya, kelas besar udah ke atas semua? Madya sama Pratama sudah ke atas semua? Yuk, kita akan mendengar firman Tuhan. Yuk, fokus. Yuk, lihat ke depan. Yuk. Ayo, lihat ke depan. Yuk, fokus ke depan. Yuk, kita udah akan mulai ya. Tadi sudah berdoa firman belum? Wah, puji Tuhan ya, Kakak Nia lihat semuanya pada bersukacita sekali ya. Nah, adik-adik, yuk lihat ke depan yuk. Lihat ya. Hari ini tema firman Tuhannya apa ya? Yuk coba. Tema firman Tuhan yang akan Kakak Nia bawakan adalah Kakak Theo, silakan. Tuh, yuk. Lihat, ada yang bisa baca nggak yang keras? Apa? Coba baca yang keras. Temanya hari ini apa? Ya, anak Tuhan Yesus harus mengampuni. Siapa di sini adik-adik yang suka mengampuni saudaranya? Wah, puji Tuhan. Wah, puji Tuhan. Siapa yang tidak mengampuni dan suka balas dendam? Siapa? Suka balas dendam tidak? Adik-adik tahu nggak mengampuni itu apa? Ada yang tahu? Mengampuni apa? Ada yang tahu? Yuk fokus ke depan yuk. Mengampuni apa? Yuk fokus ke depan yuk. Mengampuni apa? Ada yang tahu? Tidak tahu ya. Kalau tidak, apa, Chris? Mengampuni, memaafkan. Ya betul. Mengampuni itu bisa memaafkan juga. Coba kita lihat. Kok Theo? Tuh baca mengampuni apa? Nah, apa coba? Baca yang kenceng. Coba kasih mic, Koko Niko, tolong kasih mic. Ya coba sekali lagi nih pakai mic biar kedengeran. Mengampuni berarti melepaskan atau membebaskan seseorang dari kesalahan atau dosa. Nah, kalau memaafkan belum tentu bisa melepaskan dan membebaskan seorang dari kesalahan ya adik-adik. Jadi kita harus mengampuni. Mengampuni adalah melepaskan dosa ya adik-adik. Kita tidak mengingat lagi. Kalau kita mengampuni saudara kita tidak mengingat lagi dosa saudara kita. Kita benar-benar mengampuni dan memaafkan ya. Oke adik-adik. Siapa yang ingat 2 minggu yang lalu Kakak Nia bawakan tema firman Tuhannya apa ya? Ada yang ingat 2 minggu yang lalu apa? Anak Tuhan Yesus harus apa? Manis Sikapnya. Betul sekali, anak Tuhan Yesus harus manis sikapnya. Terus Kakak Nia 2 minggu yang lalu bilang ada tokoh Alkitab yang manis sikapnya, siapa ya? Ya, Ojora sama Chris, ya sama Evelyn. Siapa? Samuel. Wah, bukan. Siapa yang manis sikapnya 2 minggu yang lalu? Yusuf. Betul sekali Kristiano, berarti Kristiano masih ingat ya bahwa ada tokoh Alkitab yang manis sikapnya adalah Yusuf. Nah hari ini Kakak Nia juga mau membawakan cerita tokoh Alkitab masih tentang Yusuf. Next. Nah ini siapa? Sama seperti 2 minggu yang lalu. Ini Bapak Yakub. Ya. Bapak Yakub mempunyai 12 orang. Yusuf anak keberapa ya? Anak keberapa Yusuf?
Ya, Yusuf anak ke-11. Betul sekali. Nah, selain karena Yusuf memiliki sikap yang manis, Bapak Yakub kenapa sih sayang banget sama Yusuf daripada saudara-saudaranya? Kenapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kenapa Bapak Yakub atau yang disebut Israel ini sayang benar sama Yusuf? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu ya? Bapak Yakub, ayo kenapa Chris? Karena apa? Hah? Betul, selain sikapnya yang manis, coba Kakak Theo next. Bapak Yakub sayang sama Yusuf. Bapak Yakub ini disebut Israel karena selain manis sikapnya, juga karena Yusuf yaitu anak yang lahir pada masa tuanya. Ya adik-adik, Yusuf ini disayang sama papahnya, Bapak Yakub. Tapi di sini saudara-saudaranya tidak suka, apalagi Bapak Yakub membuatkan jubah yang maha indah bagi Yusuf. Nah, timbul rasa tidak suka dari saudara-saudaranya. Terus karena tidak suka, akhirnya saudara-saudaranya berbuat apa sama Yusuf? Ada yang tahu? Kenapa? Gabriel? Marah. Apa balas dendam? Ada yang tahu? Ozora? Apa yang dilakukan saudara-saudaranya? Kenapa? Kenapa? Ngejahatin Yusuf. Betul. Karena tidak suka sama Yusuf, maka saudara-saudaranya berniat jahat sama Yusuf. Yusuf akan diapain sama saudara-saudaranya? Mau digimanain? Ada yang tahu? Dibuang kemana? Yusufnya mau dibuang kemana? Kemana? Ke dalam sumur. Awalnya mau dibunuh, terus dimasukkan ke dalam sumur dan mau dijual. Saudara-saudaranya jahat nggak sama Yusuf? Yusuf balas dendam tidak? Yusuf mengampuni saudara-saudaranya tidak? Ya, Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Coba Kakak Nia pengen tahu kenapa sih Yusuf bisa mengampuni saudara-saudaranya? Coba Kakak Nia pengen tahu kenapa? Kenapa? Karena apa? Karena Yusuf takut akan Tuhan. Yusuf tidak mau berbuat dosa, tidak mau membalas. Yusuf melakukan firman Tuhan untuk mengampuni. Coba bagaimana caranya kita bisa mengampuni, Kakak Theo? Nah, ada 4 cara kita bisa mengampuni saudara kita. Yang pertama apa? Jojora, baca yang keras. Ya, betul. Berdoa kepada Tuhan seperti siapa? Yang sedang disalib terus berdoa sama Allah Bapa seperti siapa? Ya. Oke, stop ya. Betul. Kita harus berdoa seperti Tuhan Yesus ketika disalib. Tuhan Yesus tidak membalas, tidak marah sama orang yang menyalibnya. Tuhan Yesus berdoa sama Allah Bapa. Tuhan Yesus bilang apa? Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Nah, itu pun kita, kalau kita mau bisa mengampuni, kita harus berdoa. Harus berdoa. Yang kedua, Kristiano. Baca. Oh iya, boleh. Gabriel. Kok bisa sih? Dengan baca firman Tuhan kita bisa mengampuni? Kenapa? Betul, baca firman Tuhan, baca Alkitab.
Karena firman Tuhan inilah yang akan mengingatkan kita untuk selalu mengampuni. Firman Tuhan ini yang akan mengubah kita. Firman Tuhan inilah yang akan menegur kita untuk tidak balas dendam. Jadi kita harus banyak membaca firman. Yang ketiga apa? Harus dengan apa? Mengasihi musuh atau orang yang menyakiti kita dengan cara mendoakannya agar bertobat. Ya, jadi kita harus mengasihi musuh caranya. Susah atau susah? Susah atau gampang? Mengampuni. Waduh, gampang katanya Cici Elis mengampuni. Serius, gampang mengampuni. Susah ya adik-adik, tanpa Tuhan kita tidak bisa mengampuni. Tetapi karena kita sudah dikasihi oleh Tuhan, Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita, maka kita akan bisa mengampuni. Ya adik-adik, yang keempat apa? Jangan ya, agar kita bisa mengampuni, kita jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, kemarin juga Cristiano mengalami pribadi loh. Ya, Cristiano ya, kemarin mengalami loh karena Cristiano membalas kejahatan dengan kejahatan, yang rugi Cristiano kan? Nah, di sekolah Cristiano ada yang ngeledek ke Cristiano itu kelas 6. Kelas 6 bilang ke Cristiano, bocil. Cristiano tidak mau mengampuni. Cristiano balas dengan sliding tuh kakak kelasnya. Wah, kakak kelasnya akhirnya kesel. Kakak kelasnya bawa teman-temannya tuh. Teman-temannya untuk pegangin Cristiano sampai ditarik-tarik. Nah, yang rugi kalau balas dendam jahat membalas kejahatan dengan kejahatan siapa? Yang rugi kalau kita membalas kejahatan dengan kejahatan siapa? Kita sendiri yang rugi. Jadi kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan ya adik-adik. Kita harus mengampuni. Kenapa? Coba Kakak Nia mau tanya, kenapa kita harus mengampuni? Kenapa kita harus mengampuni? Coba kenapa? Kenapa kita harus mengampuni? Karena Tuhan Yesus lebih dulu mengampuni kita. Karena itu kita harus mengampuni. Nah, adik-adik, sekarang firman Tuhannya cukup sekian ya. Tapi kita baca dulu firman Tuhannya, ayat hafalannya. Silakan Koko Teo. Baca yang keras-keras. Yuk. Betul. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Nah, adik-adik, ini doa yang harus kita panjatkan ketika kita mau bisa mengampuni. Kita contoh Tuhan Yesus ya, kita teladani Yusuf, terutama teladani Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang berdoa, "Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Karena kalau kita tidak mengampuni, yang rugi adalah kita sendiri. Yang akan menanggung akibatnya kita sendiri. Jadi, yuk adik-adik, ya dengarkan. Jadi kita kalau kita diledekin teman, kalau kita disakiti teman, tidak usah ya, tapi kita doa agar apa? Kita doakan ya, agar kita juga tidak rugi, kita malah tidak berbuat dosa ya. Kalau kita membalas, kita sendiri jadinya berdosa sayang ya, jadinya berdosa.
Yuk, sebelum kita tutup firman-Nya, kita coba nyanyikan sama-sama lagunya nih. Koko Theo silakan. WL minta tolong, Elis atau Heflin, Elis deh. WL minta tolong ke depan. Yuk, Theo. Yuk, kita nyanyikan sama-sama lagunya yuk. Yuk, dengar yuk sebentar ya. Ke sini, Lis. Katakan Tuhan lebih dulu. Jadi kita harus apa adik-adik? Mengasihi dan mengampuni lebih sungguh lagi. Karena kita tahu Tuhan Yesus lebih dulu mengasihi kita dan mengampuni kita. Oke, sekarang kita tutup dengan doa ya. Tapi sebelumnya kakaknya mau tanya dulu nih. Ayo, hari ini temanya apa? Firman Tuhannya, temanya? Apa? Anak Tuhan Yesus harus Hebat, anak Tuhan Yesus harus mengampuni. Yuk kita berdoa yuk. Tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu hari ini mengingatkan kami semua untuk mengasihi dan mengampuni orang-orang yang menyakiti kami, Bapa. Mampukan kami, Bapa, untuk bisa mengampuni. Berkati anak-anak sekolah minggu, berkati orang tuanya yang sudah mengantar, berkati guru-guru sekolah minggu, multimedianya, dan semua yang terlibat di dalam sekolah minggu ini, Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga mohon jaga lindungi anak-anak yang akan kembali ke rumahnya masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya. Oke, sampai jumpa minggu depan. Ingat minggu depan jam berapa? Minggu depan masuk sekolah minggu jam berapa? Jam 8:15. Halo adik-adik, terima kasih sudah menonton video Sunday School hari ini ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Kita ketemu lagi di minggu depan. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.